Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A1, mahasiswa semester 7 PSIK FK Unstrat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai guided imagery therapy atau terapi imajinasi terbimbing. Sebagai informasi tambahan, materi yang kami bawakan diambil dari Journal of Nursing and Health Science dengan judul Guided Imagery Therapy dan ditulis oleh P. Kodeswara Prabu dan Dr. Jaya Gauri Subas. Jurnal ini diakses dari www.iosjournals.org. Mari kita simak. Baik, saat ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan guided imagery. Jadi, guided imagery ini merupakan teknik relaksasi yang dapat membantu seseorang dalam mengelola stres serta mengurangi ketegangan yang dialami. Guided imagery ini seperti memanjakan diri dalam lamunan yang hidup dan tenang. Teknik ini bisa membantu meningkatkan kebijaksanaan batin seseorang. Kemudian, apa saja sih manfaat dari guided imagery ini? Yang pertama, mengurangi stres. Yang kedua, mengurangi nyeri. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tidur. Yang keempat, mengurangi kecemasan. Dan yang kelima, mengobati hipertensi. Manfaat yang pertama yaitu terapi ini dapat mengurangi stres. Pada lansia seperti kita ketahui bahwa mereka sering mengalami yang namanya stres. Saat seseorang mengalami stres, maka terjadinya peningkatan pada hormon kortisol. Bagaimana bisa terapi guided imagery ini bisa mengurangi stres? Nah, terapi guided imagery ini menciptakan rasa rileks dan tenang. Apabila seseorang sudah berada dalam keadaan rileks dan tenang, maka dapat menyebabkan terjadinya penurunan ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Penurunan ACTH ini sendiri dapat menyebabkan terjadinya penurunan hormon kortisol, yang akhirnya stres yang dialami pun juga ikut berkurang. Manfaat yang kedua yaitu dapat mengurangi nyeri. Guided imagery terbentuk melalui rangsangan yang diterima dari berbagai indera, baik seperti gambar, aroma, rasa, suara maupun sentuhan. Nah, guided imagery ini kan dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh. Efek relaksasi ini dapat menurunkan ketegangan otot sehingga nyeri yang dirasakan pun akan berkurang. Apabila sudah dalam keadaan rileks, maka secara alamiah tubuh akan memicu terjadinya pengeluaran hormon endorfin, yang dimana hormon endorfin merupakan analgesik alamiah dari tubuh yang mampu meredakan rasa sakit. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat terapi guided imagery yang ketiga, yaitu memperbaiki kualitas tidur. Guided imagery dengan menggunakan panduan kata-kata membantu lansia dalam berimajinasi dan membawa perasaan lansia ke tempat yang berbeda, serta menimbulkan perasaan yang nyaman dan meningkatkan kondisi tubuh menuju ke relaksasi yang dalam. Dalam ketegangan dan kenyamanan yang dialami lansia, dapat membantu lansia dengan gangguan tidur dengan mendapatkan tidur yang baik dan berkualitas. Dan manfaat terapi guided imagery yang keempat adalah mengurangi kecemasan. Guided imagery berpengaruh terhadap penurunan kecemasan.
di mana prosesnya akan membentuk suatu bayangan yang akan diterima sebagai rangsangan oleh berbagai indera, yaitu dengan membayangkan sesuatu yang indah sehingga membuat perasaan lansia merasa tenang dan menghilangkan perasaan tegang atau tidak nyaman, sehingga membuat tubuh menjadi rileks dan nyaman. Manfaat terapi guided imagery bagi pengobatan hipertensi. Nah, terapi guided imagery ini dilakukan agar terciptanya suatu keadaan yang rileks. Saat lansia sudah dalam kondisi rileks, maka akan terjadinya penurunan terhadap denyut jantung dan tahanan perifer total dengan cara menghambat respon stres dan saraf simpatis. Penurunan aktivitas simpatis ini dapat merelaksasikan otot polos pada pembuluh darah dan menyebabkan penurunan tekanan darah. Selain itu juga, pada kondisi tubuh yang rileks, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini merupakan neuromodulator yang bekerja secara tidak langsung dengan menurunkan efek partikuler neurotransmitter. Dalam hal ini, hormon endorfin menurunkan neurotransmitter berupa katekolamin. Nah, penurunan katekolamin ini dalam pembuluh darah dapat mengakibatkan terjadinya penurunan denyut jantung dan tekanan darah. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada step by step dari terapi guided imagery ini atau imajinasi terbimbing. Yang pertama, berikan posisi senyaman mungkin bagi para lansia. Hindari untuk posisi berbaring karena kemungkinan akan membuat para lansia mudah tertidur. Dan pilihlah posisi yang bersila atau bersandar di kursi senyaman mungkin. Step yang kedua, anjurkan lansia untuk melakukan pernapasan dalam diafragma dan minta lansia untuk menutup mata. Serta minta juga lansia untuk fokus pada pernapasan dalam dan menghembuskan napas. Step yang ketiga yaitu, begitu lansia mencapai keadaan yang rileks, minta lansia untuk mulai membayangkan dirinya berada di tengah-tengah lingkungan yang paling rileks. Contohnya, mengambang di perairan sejuk dan jernih di pulau tropis terpencil dengan iringan musik yang lembut, atau mulai duduk di dekat api di kabin salju terpencil, jauh di dalam hutan sambil memakai selimut berbulu halus. Untuk step yang keempat, saat lansia sudah mulai membayangkan adegan mereka, pancing lansia untuk melibatkan semua indera mereka dengan menanyakan beberapa pertanyaan, antara lain, seperti apa bentuknya, bagaimana rasanya, aroma khusus apa yang tercakup, apakah Anda mendengar gemericik air terjun atau suara burung? Jadikanlah pertanyaan tersebut menjadi begitu nyata sehingga lansia bahkan bisa merasakannya. Step yang kelima, minta lansia untuk menikmati lingkungan yang mereka buat dan minta lansia untuk melepaskan jauh dari apa yang membuat mereka stres. Ketika lansia sudah siap untuk kembali ke kenyataan, hitung mundur dari 10 atau 20. Dan minta lansia untuk mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa ketika mereka mencapai angka 1, mereka sudah merasa tenang dan menikmati sisa hari mereka dengan tenang dan segar seperti kembali dari liburan singkat. Dan jangan lupa waktu yang dibutuhkan selama terapi guided imagery atau imajinasi terbimbing ini hanya 10-15 menit.